Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'adul amin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim wa nahnu ala zalika insyaallah minasy syahidin wasyakirin wal amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalau ada kurang-kurang sedikit, pegel-pegel, lemes-lemes, pusing-pusing, pilak-pilak dikit, semoga Allah segera angkat, kita kembalikan kesehatan kita, amin, sehingga kita bisa dapat segera beribadah dengan sempurna, berjihad dengan semangat, beramal dengan ikhlas. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pengajian 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu baru dihapus materinya di sini. Kita coba lanjutkan untuk melaksanakan rumus yang tadi yang baru dihapus. Mudah-mudahan belum terhapus dari ingatan Bapak sekalian, karena kemarin banyak yang merekam pakai HP. Di YouTube juga sudah ada ya. Nah, dibuka YouTube-nya. Masalah baru followernya baru 47. Padahal jamaah kita aja lebih dari 60 nih ya. Cuman yang buka baru 47. Wallahu alam. Itu perlu ada ini. Jadi untuk melaksanakan rumus tadi perlu ada moa, perlu ada moa. Moa bukan belut gede ya. Moa itu kata dari lindung yang ukurannya besar, itu namanya moa.
Ini motivasi. Perlu motivasi. Motivasi itu bahasa yang lebih familiarnya adalah niat. Jadi harus dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal kita, perbuatan kita, pekerjaan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena niat kita. Siapa yang niatnya baik dinilai oleh Allah baik. Nah, ini asbabun nuzulnya adalah ketika peristiwa hijrah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina akidah Islamiyah 13 tahun lamanya, ditempa dengan pelajaran-pelajaran tauhid untuk mengesahkan Allah, untuk membuang ketergantungan terhadap berhala. Maka ditempalah dengan tempaan akidah itu lama sekali, dan caranya ngumpet-ngumpet pembinaannya. Jadi pengajiannya nggak bisa terbuka seperti ini karena situasi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi harus bersembunyi, ngumpet-ngumpet, pindah-pindah tempat. Nah, itu pada waktu di Mekah. Setelah ditempa, keimanannya kuat, perintah beriman. Setelah beriman, baru kemudian ada langkah berikutnya adalah diajak untuk berhijrah. Karena memang kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat, kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat itu ada 3, dan ketiganya itu bagai mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Jadi satu unit, ketiga poin itu merupakan satu unit yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kalau satunya tidak ada maka rusak. Jadi tidak bisa sempurna kalau tidak ada 3 itu. Apa ketiga itu? Dalam surah At-Taubah ayat 20 itu alladzina amanu, yang pertama iman, wahajaru, kemudian hijrah, wajahadu, kemudian berjihad. Jadi ketiga kunci itu adalah iman, hijrah, dan jihad. Itu kalau ini ada, maka a'dhamu darajatan, derajatnya itu ditinggikan oleh Allah. Jadi orang yang punya ini hatinya beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah beriman hijrah. Maka Rasulullah sebelum mengajak berhijrah itu orangnya diimankan dulu. Diimankan, setelah iman baru hijrah. Ketika ada perintah hijrah ini, ada yang mau hijrah, ada yang tidak. Jadi dari sekian sahabat yang sudah ditempa keimanannya, sudah ditaklimin, ternyata begitu diajak hijrah itu ada juga yang tidak mau. Ada yang tidak mau karena merasa ya macam-macam tadi. Keimanan seseorang itu kadzal iman yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Pas lagi begini, wah iya, begitu dapat perintah hijrah, ya
nurun keimanannya. Kenapa? Dia mikir, loh, kebun saya siapa yang ngurusin, onta siapa yang ngurusin. Jadi banyak pikiran-pikiran yang menghantui nanti bagaimana di tempat yang baru, di tempat hijrah itu, belum tahu nanti bagaimana, sehingga dia kekeh di tempat dengan berbagai alibi. Maka sebagian besar hijrah, yang hijrah itu pun motivasinya macam-macam. Ada yang memang motivasinya karena Allah, diperintah oleh Rasulullah. Nah, karena imannya kepada Rasulullah berarti imannya kepada Allah, maka nurut. Nah, ini yang motivasinya benar. Tapi ada yang motivasinya berbeda. Wih, cewek gua ikut hijrah itu ada. Aduh, cewek-cewek di Madinah keren-keren. Nah, kayak anak-anak Citayam gitu, ikut hijrah. Nah, ada juga karena Madinah atau Yasrib ya, itu lebih subur daerahnya, kayaknya bisa lebih sukses nih ekonomi kita. Jadi ada yang memang karena Allah, tapi ada juga yang imannya hijrahnya itu karena perempuan. Ada juga yang hijrahnya karena kemungkinan ekonomi. Nah, itu motivasi yang berbeda-beda. Pamangkana hijratuhu, siapa yang berimannya karena ekonomi ya, karena pekerjaan, maka yang akan didapat itu karena dia akan fokusnya itu pada mengatur ekonominya, ekonomi untuk dirinya. Maka yang dilihat di mana nih ada pasar, di mana nih macam-macam. Pokoknya yang bagaimana bisa menguntungkan secara ekonomis bagi dirinya. Yang hijrahnya karena perempuan, yang dilihat-lihat ya perempuan aja. Nah itu, sehingga amaliyah mencari perempuan. Itu motivasi. Maka dari Allah pun yang akan diberikan itu. Nah, padahal motivasi terbaik itu adalah karena Allah. Makanya kita salah satu hadis yang ya sahih juga, ketika kita memulai salat setelah takbiratul ihram, doa iftitahnya antara lain innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga sahih. Selain Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada tujuh macam doa iftitah yang sahih ya. Itu antara lain innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan pengabdianku, wa mahyaya, dan aktivitas hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini motivasi yang terbaik, karena akan mendapatkannya itu juga lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena Allah yang maha baik, Allah yang akan memberikannya. Dalam melaksanakan tadi rumus yang kemarin itu, P4 kali Q plus S kali I sama dengan A per D, itu harus dengan motivasi karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan motivasi yang lain. Setelah motivasinya benar, itu harus ada orientasi. Motivasi kan adanya di sini. Nah, motivasi adanya di sini, orientasi adanya di sini. Nah, ini harus sinergi antara hati dengan pikiran. Hati yang mempunyai keinginan, akal yang mencari solusi untuk menjalankan keinginan ini. Harus ada orientasinya.
Apa orientasinya? Kalau kemarin pada akhirnya kan yang didapatkan itu A per D, akhirat dulu. Jadi orientasinya adalah akhirat. Itu yang disebut akhirat oriented. Kita dalam beraktivitas itu harus akhirat oriented. Jadi orientasinya itu adalah untuk akhirat. Dipikirkan oleh kita dalam segala aktivitas itu nilai akhirat. Dunia itu ngikutin. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan bahwa hai dunia, jadi ngomong kepada dunia nih, hai dunia, menghambalah engkau kepada orang yang menghamba kepadaku, tapi perbudaklah manusia kepada orang yang menghamba kepadamu. Hai dunia, menghambalah engkau kepada orang-orang yang menghamba kepadaku, dan perbudaklah orang-orang yang menghamba kepadamu. Jadi kalau kita dunia oriented, maka kita akan diperhamba, akan diperbudak oleh dunia. Bawaannya kurang terus. Tapi kalau kita menghamba kepada Allah, akhirat oriented, maka dunia akan menghamba kepada kita atas perintah Allah. Jadi kalau kita akhirat oriented, itu dunia akan ngikutin. Fakta sejarah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu seorang sufi, orang yang zuhud. Kalau sufi zaman dahulu itu adalah orang yang zuhud. Sufi itu hanya julukan. Sufi artinya orang yang hatinya halus, sehalus bulu domba, maka disebut suf. Suf itu artinya bulu domba. Jadi orang yang sufi, orang yang hatinya halus seperti halusnya bulu domba, lembut. Orangnya zuhud, makan seperlunya. Jadi orang sufi itu, orang zuhud itu ya makan seperlunya, tidak terlalu kenyang, minum sebutuhnya, tidak berlebihan. Segalanya itu yang penting cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orangnya sederhana sekali, tapi kayanya minta ampun. Seorang yang pengen ketemu dengan Hasan al-Basri itu bertamu, mencari rumahnya Hasan al-Basri. Begitu ketemu, ada orang lagi nyabutin rumput. Mas, kalau bahasa kita ya, Mas, saya pengen ketemu Hasan al-Basri yang sufi itu, boleh? Di mana rumahnya? Ini rumahnya. Boleh nggak saya masuk? Ayo kita masuk. Keliling, mengelilingi rumahnya, naik andong yang disupiri orang-orang itu tadi. Itu setengah hari baru sampai pintu itu. Jadi begitu luas, besar rumahnya, kebunnya itu luas banget. Udah sampai, nah ini dia. Nah ini yang tempat tadi, iya kita muterin. Gitu muterin, Hasan Basri mana? Ya saya kan. Jadi karena orangnya sederhana banget, pakaiannya biasa-biasa saja, nggak beda-beda dengan orang lain gitu, biasa aja. Oh ini Hasan Basri yang orang zuhud itu, ya, yang orang kaya itu, ya, disebutkan Hasan Basri. Hasan Basri ini dulu waktu muda jatuh cinta sama
sama anaknya gubernur Irak. Anaknya gubernur ini wanita solehah, cantiknya minta ampun, jadi rebutan orang-orang, jadi idaman. Hasan Basri ngelamar, kenapa Anda pengen dengan saya? Saya itu kepincut sama matamu. Ya udah, tunggu sebentar. Si perempuan itu masuk ke dalam, terus pembantunya balik membawa nampan. Ini dari Nona. Apa yang Anda inginkan? Saya nggak ingin apa-apa. Katanya ingin kepincut sama matanya Nona, kata si pembantu. Iya, ini matanya. Jadi si perempuan itu mencongkel matanya disajikan, karena mata inilah yang membuat para pemuda saling berseteru, dipersembahkan. Siapa perempuan itu? Robiatul Adawiyah, yang syairnya, nah itu syairnya, itu puisi dia. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Nah, yang orang-orang kita suka menyanyikannya dan dianggapnya itu doa, padahal itu bukan doa. Orientasinya adalah orientasi akhirat. Supaya apa? Supaya nanti dunia juga akhirnya mengikuti. Ini sudah janji Allah. Kalau kita menghamba kepada Allah, Allah akan berikan kebutuhan-kebutuhannya. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Kita tahunya nyanyian, padahal itu adalah doa. Doa dan penyerahan diri kepada Allah. Allah yang mencukupi, Allah yang mewujudkan segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah yang maha mencukupi. Itu Allahul kafi, Allah yang maha mencukupi. Jadi ini harus orientasinya adalah akhirat, karena wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia sekedar tidak lupa. Kemudian kalau sudah orientasinya akhirat, maka harus ada aplikasi yang benar. Apa aplikasinya? Dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam amaliyah kita sehari-hari, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas, aplikasinya, aplikasi kan cetakan. Aplikasi itu artinya cetakan. Cetakan itu artinya contoh. Contohnya adalah Rasulullah. Jadi ini aplikasinya adalah kepada Rasul. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, itu orang yang akhirat oriented, itu orang yang cinta kepada Allah. Fattabi'uni, caranya ikuti aku, kata Allah kepada Rasul. Jadi Rasul menyatakan ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya kayak Rasul, puasanya kayak Rasul, zakatnya kayak Rasul, hajinya kayak Rasul, makannya kayak Rasul, tidurnya kayak Rasul, berkeluarannya kayak Rasul, jalan-jalannya kayak Rasul, ke pasarnya kayak Rasul. Begitu Rasulullah sebagai aplikasinya. Nah, kita berusaha untuk mencontoh, karena memang Rasulullah itu aplikatif. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu cetakan yang terbaik. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ini. Tapi untuk melaksanakan ini itu perlu perjuangan.
Nah, makanya itu tadi, setelah beriman lalu berhijrah, meninggalkan segala apa yang tidak baik, karena itu esensi hijrah. Esensi hijrah itu bukan pindah dari rumah mertua ke rumah BTN misalnya, itu namanya boyongan. Nah, zaman sekarang sudah tidak perlu. Nah, kata Rasulullah, setelah Fathul Makkah sudah tidak ada hijrah makaniyah lagi, nggak perlu hijrah makaniyah, tapi yang penting adalah hijrah i'tiqadiyah. Segala apa yang buruk kita ubah, kita lupakan, kita buang, kemudian tata kembali untuk melakukan yang lebih baik. Itu sebetulnya hijrah. Setelah itu apa? Jihad. Nah, dalam berjihad punya motivasi yang baik karena Allah, orientasinya akhirat, aplikasinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa tiba-tiba lancar karena aja ini dalam hidup kita berhablum minallah, berhablum minan nas, ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Itu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ada. Berani ke masjid, Oslo. Nah, itu ancaman. Zaman dulu, insya Allah sekarang mah aman-aman saja. Tapi dalam bentuk lain ada ancaman-ancaman, ada tantangan, ada hambatan, dan ada gangguan. Ini sebenarnya datang dari dua arah. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu datang dari dua arah, dari luar dan dari dalam. Dari luar itu adalah dari setan. Setan berbentuk jin maupun berbentuk manusia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, bahwa setan-setan itu baik jin dan atau manusia itu selalu mencari cara bagaimana untuk menggelincirkan kita dari pelaksanaan hablum minallah dan hablum minan nas dengan motivasi yang baik, dengan orientasi yang benar dan aplikasi yang cocok. Itu akan digelincirkan oleh setan-setan. Walaupun alhamdulillah Allah, wallahu yutimmu nurihi, Allah akan tetap menyalakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun setan-setan tadi disebutnya kafirun, itu marah, benci. Nah, ini insya Allah cahaya Allah. Subuh-subuh udah pada melek, walaupun yang udah redup lagi ada, redup lagi. Tapi insya Allah Allah nyalakan cahaya dari hatinya. Ini dari dua arah. Yang pertama dari luar adalah setan, yang dari dalam adalah nafsu. Yang nafsu ini juga karunia Allah. Allah hiasi kehidupan kita dengan sejumlah nafsu. Nah, kalau nafsu-nafsu ini tidak termanage, lalu kemudian keluar bertemu dengan setan dari luar, itu maka kita akan dikuasai oleh nafsu dan setan. Nafsu bagaimana? Nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa nafsu itu cenderung mengajak kepada yang buruk. Nafsu itu maunya ngajak yang buruk-buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafsunya apa? Anggung, mumpung hari Ahad, pengennya terus gitu. Itu nafsu. Baik itu nafsu amarah, lawamah, bahimah, itu semuanya ngajaknya pada yang buruk-buruk. Setan aktivitasnya mengajak orang berbuat buruk, menggelincirkan
menggelincirkan dari jalan Shiratal Mustaqim, ketemu dengan nafsu, klop. Nah itu dia. Dalam surat Ali Imran ya, ayat berapa itu? 12 atau 13 atau 14? 12 kalau salah. Zuyyina ya, 12 ya insyaallah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Dihiasi kehidupan manusia itu dengan sejumlah syahwat. Sejumlah syahwat. Jadi syahwatnya banyak. Cuman orang kita kalau ngomong syahwat tujuannya pada libido seksualis. Libido seksualis itu hanya salah satunya. Syahwat itu banyak. Minan nisa, syahwat kepada wanita, itu syahwat libido seksualis, pengen melepas syahwat. Wal banina, syahwat atau keinginan kepada anak. Nabi Ibrahim gak punya anak, doanya terus, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas, terus saja. Dia syahwat, punya keinginan, punya anak. Selain anak itu sebagai kebanggaan, anak itu sebagai penghibur, anak ini juga sebagai harapan untuk melanjutkan estafeta dakwahnya. Itu anak. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, dari harta. Jadi perempuan, anak, harta. Minaz zahabi, bentuknya emas, wal fiddati, perak, wal an'ami, binatang ternak, wal hars, dan sawah, al musawwamati, wal an'ami wal hars, jadi sawah, ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Perlu diketahui bahwa itu semua, istri, anak, harta, kendaraan, pekerjaan, jabatan, zalika mata'ul hayatid dunya, bahwa itu merupakan sarana kehidupan dunia. Kita ini hidup di dunia perlu sarana. Dan hidup di dunia ngapain? Ibadah. Jadi dzalika mataul hayatid dunya, itu cuma sarana untuk beribadah pada waktu kamu di dunia. Karena di akhirat mah udah nggak usah ibadah lagi. Di alam kubur udah nggak usah ibadah. Ibadah tuh di sini. Perlu sarana. Apa sarananya? Istri. Itu sarana untuk beribadah. Kok istri bisa jadi sarana untuk beribadah? Karena dengan beristri, dengan berkeluarga, hidup jadi tenang. Litaskunu ilaiha. Dengan berkeluarga hidup jadi tenang. Tenang apa? Tenang, ada yang ngurusin bajunya. Tenang, ada yang masakin. Tenang, ada yang nyiapin sarapan. Tenang, macam ada yang ngurusin rumah tangga. Kita bisa berjihad dengan pergi kemana saja. Tenang. Nah itu sarana. Anak itu sarana. Sarana untuk estafeta dakwah kita. Kita udah capek, udah lelah, udah umur, udah gak bisa pergi kemana-mana. Anaknya setelah dididik oleh kita, anak melanjutkan dakwah kita. Sarana. Harta kita itu sarana. Bisa beli bensin, bisa beli motor, sehingga bisa pergi kemana-mana. Sarana. Sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan, sarana. Pejabat itu tinggal gini aja, sarana. Tolong bantu masjid itu, tolong giatkan itu. Pejabat. Kalau kita punya jabatan, bisa seperti itu. Jadikan sarana. Karena itu hanya sarana, terus kemudian kita jangan tergila-gila.
Karena tadi aplikasinya kembali, orientasinya akhirat, aplikasinya ngikutin Rasulullah. Rasulullah juga punya istri, bahkan istrinya banyak. Tapi bagaimana Rasulullah, bagaimana Islam mengajarkan melepas syahwat? Syahwat kalau nggak dilepas juga bahaya, merusak organ-organ tubuh. Nah, kita punya keinginan, katakanlah kepada wanita, itu harus disalurkan. Bagaimana cara menyalurkannya? Lihat Rasulullah bagaimana cara menyalurkan syahwatnya, yaitu nikah. Nikah sah. Jadi ini ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang syahwat, libido seksualisnya lagi meletup-letup gitu ya. Harus ingat kepada ini, aplikasi pada Rasulullah SAW. Nikah. Dah belum siap, puasa. Itu kan ada. Kalau belum siap, puasa. Baik puasa secara ritual, artinya puasa beneran ya, tidak makan tidak minum pada sebagaimana biasanya. Itu juga puasa artinya menahan diri, baca istighfar, lebih banyak kegiatan yang positif sehingga mempuasakan diri dari syahwat tersebut. Itu. Tapi kalau sudah siap, nikahkan. Nah, Allah menyatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum." Maukah kalian, nah ayat ke-13-nya, maukah kalian aku tunjukkan yang lebih baik dari itu, dari sekedar syahwat kepada istri, dari kepada anak, dari kepada harta, dari jabatan dan sebagainya? Maukah aku tunjukkan pada yang lebih baik? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, yang gambarannya airnya mengalir, tercukupi segala kebutuhan hidup. Itu air lambangnya, itu perlambang. Khalidina fiha, kekal di sana. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah, dan disiapkan pasangan-pasangan hidup yang suci dan diridhoi oleh Allah. Oh, jadi ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik dari sekedar tadi 8 syahwat itu. Allah sediakan yang lebih baik, yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang mampu mengatasi ini, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Anak kita gandulin ketika kita mau berangkat, kita tegain. Mau ke masjid, anak nangis, titipkan saja sama istri. Bu, pegang anaknya, tolong gantian, nanti sepulang ngaji saya kasih tahu materi ngajinya. Kan dapat juga istri gitu. Tega-tegain. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen punya anak, luar biasa doanya, Robbi habli minasan. Begitu udah lahir anaknya masih harus berangkat dakwah, pergi. Pak, bapak, ya. Ini istrinya ngomong, ini anaknya nangis pak. Berangkat aja nggak nengok-nengok. Mungkin kalau Siti Hajar ini wanita yang tidak terbina, teganya. Bapak ini tega banget, nggak nengok-nengok acan. Nabi Ibrahim bukan tega. Kalau nengok, ngelihat istri ngawe-awe, ya, ngelihat anak nangis, nggak kuat, dia akan balik lagi. Jadi nggak jadi berangkatnya, gitu. Nggak jadi dakwahnya. Nabi Ibrahim berangkat aja. Istri yang solehah
tidak punya sakwa sangka kepada suami yang soleh, suami yang soleh gitu ya, istrinya soleha, suaminya soleha, maka tidak ada sakwa sangka, karena di antara mereka tidak ada dusta di antara kita. Itu prinsip dari Betariya Sonata. Begitu sebetulnya, hanya terjadi pada wanita soleha dan laki-laki soleh. Berangkat apa yang diungkapkan oleh wanita soleha Hajar ini? Ya Allah, kalau suamiku berangkat di jalan yang benar, maka sukseskanlah. Kurang lebih begitulah. Tapi kalau dia melenceng, luruskanlah, suruh luruskan. Tapi kalau wanita nggak solehah, nggak begitu. Kalau dia macam-macam, matiin aja. Itu wanita yang nggak solehah, doanya buruk. Padahal doa buruk tidak boleh. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu disiapkan jannatun, surga. Sudah tidak ada bandingannya, nggak bisa melukiskan bagaimana indahnya surga. Sudah sering dibahas oleh berbagai penceramah, oleh berbagai khatib. Jadi sekarang yang paling penting melaksanakan rumus tadi dalam rangka berhablu minallah dan hablu minan nas. Perlu ada motivasi, perlu ada orientasi, dan perlu aplikasi yang benar. Motivasi yang benar karena Allah semata, orientasinya adalah akhirat, kemudian aplikasinya ikuti uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa uswah Rasulullah itu? Pertama, sidik. Rasulullah itu jujur. Terus sidik, tabligh ya. Sidik, tabligh ya. Tabligh itu apa sih? Terbuka, menyampaikan, komunikatif. Ini komunikatif. Jadi kita harus punya etos komunikasi. Jangan getem aja, diem aja gitu. Udah bisa sendiri, ngerti sendiri, tahu sendiri aja, orang lain nggak perlu. Itu tidak bersifat Rasulullah. Rasulullah tabligh, menyampaikan kebenaran. Terus amanah. Apa tuh? Apa yang dititipkan ya disampaikan, baik itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala maupun titipan dari sesama manusia. Tidak ditambah, tidak dikurang. Amanah. Kemudian fatonah, jangan lupa Rasulullah itu seorang yang fatonah, cerdas, pinter. Kenapa? Karena Rasulullah juga belajar, terus belajar. Yang ngajarinya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kita bukan nabi, tapi belajarnya tetap. Belajarnya pada tetap. Melalui malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada para ustadz, pada para mubaligh. Itu adalah kelanjutan. Jadi kalau kita tidak ngaji, padahal sekolahnya udah berhenti, sedangkan perintahnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Kita belum mati, belum ke liang kubur, jadi masih kewajiban belajar. Meskipun sekolahnya sudah tamat, sekolahnya udah tamat, belajar nggak ada tamatnya. Selama belum masuk ke liang kubur, kita wajib belajar. Supaya apa? Fatonah, update terus, ilmu kita harus update terus. Jangan gini, udah tua, udah nggak ngerti yang kekinian. Harus tahu. Kalau kita nggak ngerti situasi kekinian, kita dibohongin oleh anak-anak kita. Makanya kita juga harus update, ilmu kita harus update. Bagaimana caranya? Datang ke lembaga-lembaga taklim, ikuti diskusi, baca artikel dan sebagainya supaya update. Itu dia. Kenapa harus update? Memang Rasulullah mengajarkannya begitu.
alimu auladakum, ajari anak-anak kalian, fa innahum, karena mereka yahlukuna, Allah ciptakan untuk hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi kita ngajarin kepada anak-anak kita itu dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang up to date. Bisanya mengajarkan pengetahuan yang up to date karena kitanya juga orang yang up to date. Jangan out of date, ketinggalan zaman. Kalau kita orang yang ketinggalan zaman menyampaikan kepada anak, itu terjadi miss. Beda nilai. Ketika beda nilai, anak protes. Protesnya ada dua macam, ada yang frontal, ada yang disimpan di dalam hati, marah, kesel, sebel, nggak cocok dengan apa nilai yang disampaikan oleh orang tua. Maka kita juga harus update karena memang melaksanakan hadis tadi. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menyiapkan generasi robbani kita supaya jadi anak-anak yang berpikiran maju tanpa lepas dari konsep-konsep dasar akidah Islamiyah. Boleh di luaran ramai bermacam-macam kegiatan, tapi kita tetap bisa kokoh keimanan kita, tidak ikut-ikut apa tuh CFW ya, apa tuh Citayam Fashion Week itu. Karena apa? Buang-buang waktu dan merusak kepribadian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak meninggalkan dulu karena ada sarapan pagi, mungkin bagian bisa didorong. Ada pertanyaan mungkin dari jemaah di bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya dulu mungkin jawaban pagi ya. Saya ada sedikit pertanyaan mungkin Ustaz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna